Halo sahabat-sahabat, kembali lagi di channel Sahabat Caka. Bagi sahabat-sahabat yang sedang belajar Excel, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang 14 rumus Excel yang paling sering dipakai dan wajib sahabat-sahabat bisa tentunya. Tapi sebelum kita bahas, bagi sahabat-sahabat yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan loncengnya biar sahabat-sahabat menjadi orang pertama ketika saya upload video ataupun ketika ada video terbaru dari channel Sahabat Caka. Kalau sudah, ayo kita bahas topik kita kali ini. Oke sahabat-sahabat, di deskripsi video saya sudah menyiapkan link untuk mendownload bahan belajar kita hari ini. Silahkan di-download terlebih dahulu, kemudian kita bareng-bareng belajar tentang apa saja sih 14 rumus Excel ini yang paling sering dipakai dalam setiap pekerjaan. Baik teman-teman menjadi seorang guru, maksud saya menjadi karyawan ataupun menjadi profesi apapun, ketika teman-teman bekerja dengan laptop, maka teman-teman akan menjumpai sebuah software bernama Microsoft Office. So, untuk mempermudah pekerjaan sahabat-sahabat, silahkan sahabat-sahabat pahami 14 rumus ini dan kemudian dipakai gitu ya. Langsung saja. Yang pertama adalah rumus sum. Rumus sum ini digunakan untuk jika sahabat-sahabat ingin menjumlahkan banyak angka ataupun nilai dalam sebuah data. Misalkan ini banyak nilai, kita ingin tahu totalnya ada berapa, tinggal dimasukkan saja rumus sum. Sama dengan sum, kurung buka, kemudian diblok nilainya. Kemudian di enter. Maka dia akan keluar nilainya, yaitu 700. Itu adalah rumus sum untuk menjumlahkan banyak data. Selanjutnya adalah rumus count. Rumus count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data. Misalkan dari data ini ada berapa siswa sih di data ini. Nah, bisa teman-teman hitung manual 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya, bisa dikasih nomor di sini gitu. Tapi kalau untuk cepat teman-teman cukup memasukkan rumus count sama dengan count kurung buka, diblok saja datanya, kemudian di enter, maka jumlah siswanya ada 9. Gampang kan? Oke, kita lanjut untuk rumus berikutnya. Selanjutnya adalah rumus average. Rumus average ini jika sahabat-sahabat misalkan ingin mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Misalkan datanya ini banyak nih. Rata-ratanya mereka nilainya berapa sih? Tinggal dimasukkan saja sama dengan average kurung buka, di blok saja, enter. Oke, enter. Rata-ratanya adalah 78. Nah, kalau teman-teman di komputernya munculnya begini banyak, nah maka lihat di sini teman-teman tinggal klik saja yang ini di decrease ya, biar angka di belakang komanya jadi sedikit atau hilang. Terserah teman-teman mau satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma. Nah, kalau ini buat menghilangkan, kalau yang satunya ini buat nambah. Gitu. Oke, jadi nilai rata-ratanya adalah 78. Selanjutnya adalah fungsi if. Nah, fungsi if ini digunakan misalkan begini. Nilai data siswa ini sudah ada nilainya. Nah, kemudian kita ingin mengkonversi ke dalam huruf. Misalkan 75 ini dapat apa? B, apa C, apa D. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat sebuah patokan nilai. Misalkan 90 sampai 100 dapat A, kemudian 70 sampai 89 dapat B, 50 sampai 69 dapat C, dan di bawah 49 dia dapat D. Sahabat-sahabat silahkan membuat ini terlebih dahulu karena ini penting buat menjadi patokan. Nah, kemudian sahabat-sahabat silahkan nanti fokusnya ke angka yang paling kiri saja, ke 90, 70, 50, 0 ya. Langsung saja kita masuk ke kolom predikat sama dengan if kurung buka nilainya, jika if itu kan jika nilai ini lebih besar atau sama dengan dari yang ini paling kiri berapa? 90. Oke, maka dia dapat A. Nah, teman-teman jangan langsung A begini, tapi harus pakai kutip.
tanda petik ya, A. Oke, kemudian titik koma lagi, kita tambahin lagi if kurung buka nilai ini, oke, lebih besar atau sama dengan dari 70 nih, angka yang kiri 70, maka titik koma dia dapat B. Oke, titik koma lagi, ulangi lagi, if nilai ini lebih besar atau sama dengan 50, maka dia dapat C. Ulangi, if nilai lebih besar atau sama dengan dari 0, maka dia dapat D. Tinggal setelah D ini dikutip kemudian di enter. Nah, kalau ada peringatan begini, yes, maka dia dapat B. Tuh ya, nilainya dia dapat B. Coba kita coba, dia misalkan dapatnya nilai 55. 55 dia dapat C. Kemudian atau misalkan dia dapatnya 20 dia dapat D. Atau misalkan dia dapat nilainya 95, itu dia dapat A. Gitu ya. Nah, untuk yang bawahnya kayak gimana? Untuk yang bawahnya teman-teman tinggal ditarik saja. Ditarik, nih kursornya ke nih kan di pojok kanan ada titik nih. Kelihatan nggak? Oke, ada titik ya. Kursornya ke pojok kanan paling bawah, ditarik. Oke. Bisa seperti itu, atau misalkan teman-teman yang ini di copy saja, kemudian yang ini di blok, kemudian di enter. Saya oke, itu rumus if. Selanjutnya ada sum if. Nah, sum if ini gabungan dari rumus sum dengan if. Sum itu menjumlahkan, if itu untuk kriteria tertentu. Berarti fungsi sum if ini adalah untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Nah, kayak gitu ya, kira-kira. Nah, maksudnya gimana? Misalkan contoh nilainya ini, contoh datanya ini. Kemudian teman-teman ingin tahu jumlah nilai laki-laki ini berapa sih? Jumlah nilai perempuan ini berapa sih? Gitu kan. Nah, berarti kita ingin tahu jumlah nilai berdasarkan jenis kelamin, gitu ya. Nah, misalkan di sini kita masukkan rumusnya, berarti sum if, oke, kurung buka range. Range ini yang jenis kelamin, ya, kriterianya apa? Oke, kita blok. Kemudian teman-teman tekan F4 untuk membuat dolar mengunci. Nah, ini F4. Ya. Lihat ininya jadi muncul, saya ulangi. Tekan F4 sekali aja. Nah, udah. Ada dolarnya, berarti dia dikunci. Artinya nanti dia nggak berubah-ubah, nggak ngegeser nih kriterianya. Kemudian titik koma. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah karena jumlah nilai laki-laki, berarti kita masukkan laki-laki. Ingat pakai tanda petik, tulis laki-laki. Besar kecilnya nggak masalah hurufnya. Kemudian titik koma lagi. Nah, sum range-nya ini adalah nilainya yang mana? Oke, dari ini kan. Nah, ini diblok semua, kan ada perempuannya juga. Iya, nggak apa-apa. Kan nanti sistem ini akan menghitung nilai ini yang laki-laki aja gitu. Nah, udah diblok kemudian dikunci, tekan F4. Tekan enter. Ya, maka jumlah nilai laki-laki adalah 465. Coba sekali lagi kita cari tahu jumlah nilai perempuan. Oke, sama dengan sum if kurung buka range-nya jenis kelamin, kemudian dikunci, tekan F4, kemudian kriterianya pakai tanda petik sekarang adalah perempuan. Oke, tanda petik lagi, titik koma, sum range-nya oke, begini, kemudian dikunci juga. Enter. Itu ya, gampang kan? Oke, selanjutnya ada rumus countif. Countif ini berfungsi untuk kayak sum if, mirip sum if ya, cuma ini count. Jadi gabungan antara count dengan if. Count itu untuk apa tadi? Menghitung banyaknya data, dan if dengan kriteria tertentu. Jadi nah, kalau tadi kan jumlah nilai laki-laki, kalau sekarang kita ingin tahu nih berapa sih laki-laki dari data ini, berapa sih perempuan dari data ini, ya, gitu kan. Oke, kita masukkan rumusnya sama dengan
if kurung buka range-nya jenis kelamin. Oke. Kemudian tekan F4, kita kunci ya. Kemudian titik koma, kriterianya laki-laki. Oke, petik lagi, enter. Laki-laki ada 6 ya. Perempuan ada berapa? Kita coba sekali lagi. Kontif kurung buka, range-nya yang ini, kemudian kita kunci, kriterianya adalah perempuan. Kita petik, enter. Ada 3. Bisa? Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya. Oke, rumus berikutnya adalah proper. Proper ini berfungsi untuk kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur ngetik misalkan huruf kecil semua, kemudian pengen menjadi huruf depannya aja yang menjadi kapital. Ini nggak mesti dihapus ulang. Nggak mesti dihapus dan ngetik ulang, nggak mesti. Teman-teman tinggal masukkan aja rumusnya sama dengan proper kurung buka, di blok ininya, range-nya yang mana, kemudian di enter. Maka semula huruf kecil semua menjadi huruf depannya aja yang menjadi kapital. Oke, gampang kan? Gampang banget. Selanjutnya, selanjutnya adalah upper. Kalau proper tadi huruf depannya aja yang menjadi besar, kalau upper ini semua huruf menjadi kapital. Misalkan awalnya huruf kecil semua, kita mau ubah menjadi semuanya kapital, maka tinggal dimasukkan menjadi upper. Sama dengan upper kurung buka, diklik ininya yang mana range-nya, kemudian di enter. Yang semula huruf kecil semua menjadi kapital semua. Gampang banget. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah lower. Kebalikan dari upper. Kalau upper membuat huruf kecil menjadi kapital semua, kalau lower membuat huruf kapital semua menjadi huruf kecil semua. Kita masukkan rumusnya sama dengan lower kurung buka, enter. Oke, semula kapital semua menjadi huruf kecil semua. Gampang banget. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada rumus left, mid, dan right. Buat apa ini? Misalkan saya punya contoh kata Indonesia. Indonesia ini ada 9 huruf ya kan. Nah, ini left, kita ngambil beberapa huruf ngambil dari sebelah kiri, kemudian beberapa huruf ngambil di tengah dan beberapa huruf dari kanan. Oke, kita coba yang left dulu, sama dengan left kurung buka, teksnya pilih yang ini Indonesia, kemudian titik koma. Nah, jumlah karakternya mau berapa huruf? Misalkan Indonesia kan ada 9 huruf nih. Nah, coba saya 3 aja, kemudian enter. Nah, maka dia akan mengambil 3 huruf saja. Kalau sahabat-sahabat mau ngambil 5 huruf, mau ngambil 5 huruf, maka dia akan 5. Mau ngambil 2 huruf, misalkan 2. Oke, kita coba 3. Nah, kemudian yang mid, sama dengan mid, membuka teks, mulai dari karakter ke berapa. Karena ini yang 3 udah, berarti kita mulai dari karakter yang keempat. Misalkan ya, karakter keempat sampai dengan berapa karakter? 3 karakter misalkan. Ya udah, enter. Jadi yang keambil adalah one, yang 3 huruf yang ada di tengah mulai dari karakter keempat. Kemudian yang right, sama dengan right kurung buka, pilih teksnya, titik koma, karakternya berapa? 3 misalkan, enter. Oke. Jadi begitu. Kata Indonesia dipecah menjadi left, mid, dan right. Indonesia. Gampang kan? Oke. Kita lanjut ke rumus berikutnya.
Rumus berikutnya adalah rumus len. Fungsi dari len ini kita untuk mengetahui ada berapa sih jumlah karakter dari setiap range itu. Misalkan Ahmad Dhani, ini ada berapa karakter sih, ada berapa huruf sih gitu. Oke, kita hitung, misalkan masukkan rumusnya len kurung buka, klik ininya, enter. Berarti dia ada 11. Nah, untuk ke bawahnya teman-teman bisa ketik manual sama dengan len kurung buka, di sini enter. Atau teman-teman juga bisa ditarik ya kayak gini. Oke. Atau bisa juga di copy, misal Ctrl C, ininya di blok kemudian enter. Gitu. Gampang kan? Lanjut. Selanjutnya ada rumus round. Rumus round ini digunakan untuk membulatkan desimal. Ini kan banyak angka nih, desimal ya, di belakang koma banyak sekali. Nah, sahabat-sahabat ingin ada di belakang angka ini cukup satu angka di belakang koma misalkan. Ya udah pakai round, sama dengan round kurung buka, pilih teksnya, titik koma, digitnya berapa? 1 misalkan. Maka dia akan satu angka di belakang koma. Nah, kenapa ini 79,6 bukan 79,5? Karena ya sesuai dengan kaidah matematika. Itu kan di atas 5 ya. Ketika dia hilang maka angka di depannya ditambahkan. Gitu ya. Misalkan mau 3 digit, misalkan atau 2 digit, enter. 79,58. Gitu ya. Bisa ya? Oke, misalkan 0 jadi 80 gitu. Bisa? Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu rumus concatenate. Rumus concatenate ini buat apa? Rumus concatenate ini untuk menyatukan sebuah nilai ataupun data yang ada di range 1 dengan range lainnya. Misalkan ini teks satunya kelas, teks 2-nya office, teks 3-nya Indonesia. Ini ada di range B4, ada di C4 dan ada di D4. Mau disatuin tinggal nggak usah diketik ulang kayak begini. Pakai rumus saja sama dengan concatenate, kurung buka, teks satunya ini, titik koma, teks 2-nya ini, titik koma, teks 3-nya ini, enter. Maka dia akan bergabung menjadi satu seperti ini, kelas Office Indonesia. Loh, kok nggak ada spasinya? Gimana cara menambahkan spasi? Nah, tinggal ditambahkan di sini. Kita ulangi ya, sama dengan concatenate kurung buka teks 1 kayak kelas gitu ya, titik koma, jangan langsung pilih Office tapi kita tambahkan spasi dulu. Pakai tanda petik, tekan spasi, tekan petik, oke, baru titik koma gitu. Baru pilih teks 2-nya, titik koma lagi, tanda petik lagi, spasi lagi, tanda petik lagi, titik koma lagi, baru pilih teks 3, enter. Gampang kan? Gampang. Kita lanjut. Nah, rumus berikutnya yang terakhir ini yang ke-14 adalah VLOOKUP dengan HLOOKUP. Nah, ini saya sudah membuatkan contoh tabelnya. Ini digunakan untuk VLOOKUP dan ini untuk HLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini kita untuk mencari data-data tertentu berdasarkan kriteria tertentu, misalkan, tapi dengan cara vertikal mencarinya. Ini ya contoh tabelnya. Di sini kan ada NISN, nama, kelas, nilai. NISN ini banyak, kemudian ini NISN ini kan nggak sama ini kan, urutannya beda-beda. Kemudian untuk mengisi kolom-kolom ini, sahabat-sahabat bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Gimana caranya? Oke, kita mau mencari nama berdasarkan NISN ini. Berarti sama dengan VLOOKUP kurung buka, lookup value-nya apa? Mau nyarinya berdasarkan apa? NISN misalkan. Oke, titik koma. Tabelnya di mana? Di sini. Nah, ini di blok saja.
1, 2, 3, 4. Oke. Di blok seperti ini. Kemudian tekan F4. Oke ya. Kemudian titik koma. Kolom indeks 6 ini, kolom nama ini ke yang berapa? Ini kan dihitungnya 1 nih. 1, 2, berarti ke 2. Oke, kemudian ketik false. Oke, enter. Berarti NISN ini berasal atas nama Dewi Persik. Nah, ke bawahnya gimana? Tinggal ditarik aja seperti ini, atau di copy Ctrl C kemudian dipaste gitu ya. Bisa ya. Oke, gimana untuk kelas? Sama sebenarnya. Kalau untuk kelas, sahabat-sahabat bisa nulis manual kayak gini, VLOOKUP berdasarkan NISN misalkan, titik koma, tabelnya sama dengan yang tadi. Jangan lupa dikunci, tekan F4 kemudian titik koma, kelas ke berapa? 1, 2, 3, berarti ke 3, titik koma kemudian false, enter. Nah, bisa dengan cara begini, atau sahabat-sahabat cukup misalkan copy saja rumus ini dari sini, Ctrl C, tekan enter dulu. Oke. Kemudian dinilai, klik 2 kali, Ctrl V. Nah, gitu ya. Kalau udah begini, ini kan yang muncul kelas nih. Kita tinggal ubah saja ininya, kolomnya. Berarti kolom indeksnya jangan ke 3, berarti ke 1, 2, ke 4. Enter. Nah. Oke, tinggal diklik aja. Gampang kan? Gitu. Jadi nggak bakalan keliru nih. Nah, terus kalau misalkan ini diacak-acak lagi juga, yang penting dia patokannya ke sini. Ini akan tetap ketemu karena udah ngerumus. Gitu ya. Bisa ya? Nah, selanjutnya VLOOKUP. VLOOKUP sama, cuma kalau ini vertikal, jadi headernya ini ada di atas. Kalau VLOOKUP, dia headernya ada di samping. Datanya ada di ke kanan gitu. Horizontal. Nah, kita coba sama dengan VLOOKUP. Oke, kurung buka. Lookup value-nya berdasarkan NISN, ya sama. Tabel array-nya ini. Oke. Kita blok semuanya. Kemudian titik koma, row index 6-nya yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Nama berarti kan yang kedua. Oke. Ininya false. Enter. Gitu ya. Ini diklik 2 kali. Sorry. Yang ini. Nah, kalau sahabat-sahabat ngeklik 2 kali terus ininya NA. Nah, ini berarti dicek lagi rumus yang ini. Nah, karena ini nggak dikunci, nggak di F4. Ini harusnya di F4. Nah, dikunci dulu, enter, baru ke bawah. Nah, baru bisa. Gitu ya. Nah, untuk rumus kelas dan nilai, teman-teman atau sahabat-sahabat nggak usah ngetik lagi. Cukup aja ambil rumus yang ini, di Ctrl P, kemudian di enter dulu. Di kelas klik 2 kali, di paste. Nah, ini kolomnya tinggal diganti, jangan yang kedua, kelas. 1, 2, 3. Kelas berarti kolom yang row yang ketiga, enter. Kemudian yang nilai kita paste lagi. Yang 2 ini ganti menjadi ke-4. Kemudian ini di blok, tinggal tarik ke bawah. Selesai. Gampang kan? Itu dia 14 rumus Excel yang sering digunakan di setiap aktivitas perkantoran ataupun di sekolah. Pokoknya kalau sahabat-sahabat pakai Excel, wajib hafal rumus 14 yang tadi. Kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang mau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, kemudian share juga ke sahabat-sahabat yang lain biar mereka tahu 14 rumus yang paling digunakan di dalam Microsoft Excel. Terima kasih buat yang baru datang ke channel ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar channel ini berkembang. Sampai jumpa kembali di channel Sahabat Jaka. Ciao.